Dikutip dari laman Wikipedia, Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali, dengan menggunakan perhitungan kalender Bali yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan, Rabu Kliwon Wuku Dungulan, sebagai hari kemenangan Dharma, kebenaran, melawan Adharma, kejahatan. Galungan pertama kali dirayakan pada malam bulan purnama tanggal 15, tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Perayaan Galungan sempat terhenti dan dihidupkan kembali oleh Raja Sri Jayakasunu. Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra melawan Mayadenawa atau kebaikan melawan kejahatan. Masyarakat Bali percaya roh para leluhur akan pulang ke rumah di hari itu sehingga wajib menyambutnya dengan doa dan persembahan. Inti dari Galungan adalah manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang bisa mengganggu ketentraman batin dan kehidupan. Rangkaian Hari Raya Galungan dimulai dari Tumpek Wariga yang jatuh 25 hari sebelum Galungan. Pada hari Tumpek Wariga yang dipuja adalah Sang Hyang Sangkara yang merupakan manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa dalam tugas beliau sebagai pencipta dan pelindung segala tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Adapun tradisi masyarakat untuk merayakannya adalah dengan menghaturkan banten, sesaji, yang berupa bubur sumsum, bubuh, yang berwarna. Pada hari Tumpek Wariga ini semua pepohonan akan disirati tirta wangsuh pada air suci yang dimohonkan di sebuah pura, merajan dan diberi banten berupa bubur disertai canang pesucian, sesayut tanem tuh dan diisi sasat. Setelah selesai, kemudian pemilik pohon akan menggetok atau mengelus batang pohon sambil berucap sendiri, bermonolog. Dialog tersebut bermakna harapan si pemilik pohon agar nantinya pohon yang diupacarai dapat segera berbuah menghasilkan, sehingga dapat digunakan untuk upacara Hari Raya Galungan. Peringatan hari ini merupakan wujud cinta kasih manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Kemudian Sugihan Jawa. Sugihan Jawa berasal dari dua kata, Sugi dan Jawa. Sugi memiliki arti bersih, suci. Sedangkan Jawa berasal dari kata Jaba yang artinya luar. Secara singkat pengertian Sugihan Jawa adalah hari sebagai pembersihan penyucian segala sesuatu yang berada di luar diri manusia, Buana Agung. Pada hari ini umat melaksanakan upacara yang disebut mererebu atau mererebon. Upacara ngerebon ini dilaksanakan dengan tujuan untuk nyomia, menetralisir segala sesuatu yang negatif yang berada pada Buana Agung disimbolkan dengan pembersihan merajan dan rumah. Pada upacara ngerebon ini, di lingkungan Sanggah Gede, Panti, Dadya, hingga Pura Kahyangan 3, Kahyangan Desa akan menghaturkan banten semampunya. Biasanya untuk wilayah pura akan membuat guling babi untuk haturan yang nantinya setelah selesai upacara dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sugihan Jawa dirayakan setiap hari Kamis Wage Wuku Sungsang. Setelah Sugihan Jawa, umat Hindu memperingati Sugihan Bali yang memiliki makna yaitu penyucian pembersihan diri sendiri Buana Alit. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan cara mandi, melakukan pembersihan secara fisik, dan memohon tirta gocara kepada Sulinggi sebagai simbolis penyucian jiwa raga untuk menyongsong hari Galungan yang sudah semakin dekat. Sugihan Bali dirayakan setiap hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Kemudian hari penyekeban yang memiliki makna filosofis untuk nyekep indria, yang berarti mengekang diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Hari penyekeban ini dirayakan setiap Minggu Pahing Wuku Dungulan. Selanjutnya hari penyajaan yang berasal dari kata saja yang dalam bahasa Bali artinya benar, serius. Hari penyajian ini memiliki filosofis untuk memantapkan diri untuk merayakan Hari Raya Galungan. Menurut kepercayaan, pada hari ini umat akan digoda oleh Sang Buta Dungulan untuk menguji sejauh mana tingkat pengendalian diri umat Hindu untuk melangkah lebih dekat lagi menuju Galungan. Hari ini dirayakan setiap Senin Pon Wuku Dungulan. Sehari sebelum Galungan dikenal sebagai Hari Penampahan, tepatnya pada hari Selasa Wage Wuku Dungulan. Penampahan atau penampan mempunyai arti nampa yang berarti menyambut. Pada hari ini umat akan disibukkan dengan pembuatan penjor sebagai ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diterima selama ini. Penjor ini dibuat dari batang bambu melengkung yang diisi hiasan sedemikian rupa.
Selain membuat penjor, umat juga menyembelih babi yang dagingnya akan digunakan sebagai pelengkap upacara. Penyembelihan babi ini juga mengandung makna simbolis membunuh semua nafsu kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Kepercayaan masyarakat Bali pada umumnya, pada hari penampahan ini para leluhur akan mendatangi sanak keturunannya yang ada di dunia. Karena itulah masyarakat juga membuat suguhan khusus yang terdiri atas nasi, lauk pauk, jajanan, buah, kopi, air, lekesan, daun sirih dan pinang, atau rokok yang ditujukan kepada leluhur yang menyinggahi mereka di rumahnya masing-masing. Kemudian di hari galungan. Pagi hari umat telah memulai upacara untuk galungan ini. Dimulai dari persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar lingkungan. Tradisi yang kerap kita jumpai pada galungan adalah tradisi mudik. Umat yang berasal dari daerah lain, seperti perantauan, akan menyempatkan diri untuk sembahyang ke daerah kelahirannya masing-masing. Bagi umat yang memiliki anggota keluarga yang masih berstatus Makingsan di Pertiwi, Mapendem dikubur, maka umat tersebut wajib untuk membawakan banten ke kuburan dengan istilah Mamunjung ka Asetra. Banten tersebut terdiri atas punjung seperti telah disebutkan di atas, disertai tigasan kain sapradek seadanya, dan air kungkuman, air bunga. Kemudian sehari setelah galungan disebut Hari Umanis Galungan. Di momen ini umat akan melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi. Anak-anak akan melakukan tradisi ngelawang pada hari ini. Ngelawang adalah sebuah tradisi di mana anak-anak akan menarikan barong disertai gamelan dari pintu rumah penduduk satu ke yang lainnya, lawang ke lawang. Penduduk yang mempunyai rumah tersebut kemudian akan keluar dari rumah sambil membawa canang dan sesari uang. Penduduk percaya bahwa dengan tarian barong ini dapat mengusir segala aura negatif dan mendatangkan aura positif. Umanis Galungan jatuh pada hari Kamis Umanis Wuku Dungulan. Selanjutnya Hari Pemari dan Guru. Kata pemari dan guru berasal dari kata marit dan guru. Memarit sama artinya dengan ngelungsur, nyurut, memohon, dan guru tiada lain adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Dapat diartikan bahwa hari ini adalah hari untuk nyurut ngelungsur waranugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Guru. Dirayakan pada Sabtu Pon Wuku Galungan. Selanjutnya ulihan yang artinya pulang kembali. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah hari kembalinya para dewata-dewati leluhur ke kahyangan dengan meninggalkan berkat dan anugerah panjang umur. Dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Pemacekan Agung. Kata pemacekan berasal dari kata pacek yang artinya tekek dalam bahasa Bali atau tegar. Makna pemacekan agung ini adalah sebagai simbol keteguhan iman umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Galungan. Dirayakan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Barulah kemudian umat merayakan Hari Raya Kuningan yang merupakan hari resepsi bagi Hari Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma yang pemujaannya ditujukan kepada para dewa dan pitara agar turun melaksanakan pensucian serta mukti, atau menikmati sesaji yang dipersembahkan. Kemenangan Dharma, kebaikan, atas Adharma, kejahatan, yang telah dirayakan setiap Galungan dan Kuningan hendaknya lah diserap dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Bagawan Dwija, mengatakan makna dari Kuningan adalah mengadakan janji pemberitahuan Nguningang, baik kepada diri sendiri, maupun kepada Ida Sang Hyang Paramakawi, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu berusaha memenangkan Dharma dan mengalahkan Adharma, antara lain buta Dungulan, buta Galungan dan buta Amangkurat. Hari Raya Kuningan adalah hari raya khusus, di mana para leluhur yang setelah beberapa saat berada dengan keluarga sekali lagi disuguhkan sesaji dalam upacara perpisahan untuk kembali ke istananya masing-masing. Sedangkan di pedesaan ada beberapa barong ngelawang beberapa hari diikuti sekelompok anak-anak dengan tetabuhan gamelan. Penyelenggaraan upacara Kuningan disyaratkan supaya dilaksanakan semasih pagi dan tidak dibenarkan setelah matahari condong ke barat. Ini dikarenakan pada Hari Raya Kuningan, Ida Sang Hyang Widiwasa memberkahi dunia dan umat manusia sejak jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Kenapa batas waktu sampai jam 12 siang?
dikarenakan energi alam semesta, Panca Mahabhuta, Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, Akasa, bangkit dari pagi hingga mencapai klimaksnya di Bajek Surya, tengah hari. Setelah lewat Bajek Surya disebut masa pralina, pengembalian ke asalnya, atau juga dapat dikatakan pada masa itu energi alam semesta akan menurun dan pada saat Sang Hyang Surya Mesinem, malam hari, adalah saatnya beristirahat, tamasika kala. Pada hari Kuningan, umat Hindu Bali membuat nasi kuning sebagai lambang kemakmuran dan dihaturkan sesaji sebagai tanda terima kasih dan suksmaning idep sebagai manusia, umat, menerima anugerah dari Hyang Widi berupa bahan-bahan sandang dan pangan yang semuanya itu dilimpahkan kepada umatnya atas dasar cinta kasihnya. Di dalam tebok atau selanggi yang berisi nasi kuning tersebut dipancangkan sebuah wayang-wayangan, malaikat, yang melimpahkan anugerah kemakmuran kepada umat manusia. Sarana upacara sebagai simbol kemeriahan terdiri dari berbagai macam jejahitan yang mempunyai simbol sebagai alat-alat perang yang diperadekan seperti tamiang kolem, ter, ending, wayang-wayang dan lain sejenisnya. Dalam upacara Kuningan, menggunakan upakara sesaji yang berisi simbol tamiang dan endongan, di mana makna tamiang memiliki lambang perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam yang mengingatkan manusia pada hukum alam. Sedangkan endongan maknanya adalah perbekalan. Bekal yang paling utama dalam mengarungi kehidupan adalah ilmu pengetahuan dan bakti, jnana. Sarana lainnya, yakni ter dan sampian gantung. Ter adalah simbol panah, senjata, karena bentuknya memang menyerupai panah. Sementara sampian gantung sebagai simbol penolak bala. Jika masyarakat tak mampu menyesuaikan diri dengan alam, atau tidak taat dengan hukum alam, risikonya akan tergilas oleh roda alam. Karena itu, melalui perayaan ini umat diharapkan mampu menata kembali kehidupan yang harmonis, hita, sesuai dengan tujuan agama Hindu. Sementara senjata yang paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Perayaan ini juga dimaksudkan agar umat selalu ingat kepada Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa dan mensyukuri karunia-Nya. Melalui perayaan ini umat juga dituntut selalu ingat menyama braya, bersaudara, meningkatkan persatuan dan solidaritas sosial. Selain itu, melalui rerahinan umat diharapkan selalu ingat kepada lingkungan sehingga tercipta harmonisasi alam semesta beserta isinya. Tujuan pelaksanaan upacara Kuningan ini adalah untuk memohon kesentosaan, kedirgayusan serta perlindungan dan tuntunan lahir dan batin. Kemudian hari Pegat Wakan yang adalah runtutan terakhir dari perayaan Galungan dan Kuningan, dilaksanakan dengan cara melakukan persembahyangan, dan mencabut penjor yang telah dibuat pada hari penampahan. Penjor tersebut dibakar dan abunya ditanam di pekarangan rumah. Pegat Wakan jatuh pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang, sebulan setelah Galungan.